nyanyian rohani dan di dalam hari ini. Mari perhatikan bersama. Yesus harus memerintah dalam hidup kita. Jadi bukan emosi kita yang memerintah, tapi Tuhan memerintah dalam kita. Tadi pengantar dari liturgi itu diberitahu, karena hak bebas manusia, maka manusia melanggar hukum Tuhan. Kita memang punya hak untuk apa saja. Tetapi kalau kita berkata Kristus tinggal dalam aku, mestinya pergerakan Kristiani itu sesuai dengan pergerakan Tuhan. Kita menghadapi problem di sini karena budaya kita. Kita berhadapan dengan 3 aspek: hamoraon, agapio, hasanapun. Maka kita bergerak di situ tanpa harus berpikir tentang Tuhan. Kita pergerakannya di situ. Lahir seorang anak langsung diberitahu, atau mau magurang asabun cihebek baru seorang bumi. Bahasa soalnya karena budaya kita. Jadi gak usah heran kalau kita masih Batak, prioritas utamanya ini. Padahal kita mencatat, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau Tuhan menjadi prioritas utama, maka yang lainnya yang kita usahakan itu akan disertai Tuhan. Kita mengusahakan, ya, sedangkan burung di udara itu dipelihara. Kita lebih dari ciptaan-ciptaan itu, dan berkat lebih pun bisa kita peroleh karena Tuhan memberi jaminan. Saya bukan mau bercerita tentang kekayaan. Saya tidak punya apa-apa. Saya punya ayah angkat di Jawa Timur, orang Jawa, istrinya orang Timur. Dia punya tanah di Siantar kurang lebih 4.000 meter, dan kalau saya jual per hari ini itu hampir 4,5 miliar nilainya, karena udah ada yang menawar 1,3 per meter. Dan beliau berkata, "Iya, kamu jual buat Bapak, cukuplah 500 juta, sisanya buat." Ya, saya tidak berjeri lelah untuk itu. Saya bisa diberkati dengan nilai lebih 4 miliar. Itu kita kadang-kadang untuk makan minum pun susah kita. Tapi kalau Tuhan yang memberkati, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul di hati, tidak pernah terpikirkan, Tuhan bisa lakukan. Tuhan bisa wujud bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi. Kita bisa bekerja maksimal sampai titik nadi yang terakhir. Kita bisa mengumpulkan sampai titik maksimal menurut kemampuan kita. Tapi Tuhan bisa melakukan pada kita melampaui titik maksimal itu. Karena bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Dalam bahasa Batak dirokok dangadong nasotar patupa di Batak. Itu sebabnya nggak perlu kita lomos, nggak perlu khawatir, nggak perlu bimbang. Nah julu, anong dogeleng ni julu mas 10 tulu. Nang lomos akan itu. Alay mo lanway, tajol manway. Kalau 2 dogeleng nggak bingung. Buy dinaik pasikon mga kusugo niya. Karena mereka menarik persoalan 30 tahun yang akan datang ke sini, maka tambah pusing. Sebab yang hari ini pun kita udah bermasalah. Kalau Anda berpikir bagaimana menyekolahkan anakku 30 tahun yang akan datang, Anda tarik ke sini persoalan itu. Yang mestinya umur kita 24 jadi penampakannya jadi 42. Kenapa? Tertulis di sini beban berat. Tahu kau noplo pak matulang. Ini mau
Bereng penampakannya ya rokok kulon kayak gitu. Udah bilang malah lompat mau balik lagi. Ya subuh itu lompat itu. Aku diantar lompat tuh berguling karena mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Oke. Harus Kristus memerintah. Dan holong itu sebagai pengikatnya. Kenapa keluarga-keluarga setelah meninggal orang tuanya itu putus hubungan? Karena orang tua sebagai pengikat. Itu salah. Mesti holong sebagai pengikat. Kalau holong yang mengikat, kakek boleh meninggal, nenek meninggal, ayah meninggal, tapi holong nggak pernah berakhir. Holong itu akan mengikat dan sifatnya menarik, sifatnya membangun holong itu, sifatnya kepedulian. Tapi kalau orang tua, tergantung situasi. Ada orang-orang tua yang sering ngancam anaknya. Ya, pencet abang. Oke. Kalau tanggal 31 sering kita nyanyikan. Dum samputan na buruki omahu itu. Dum samputan na buruki omahu Puji Tuhaki Iramoti Hotokno Namikuna Ho Dagikon Iramoti Hotokno Namikudon Dagikon. Setelah itu pengadilan dibuka. Jadi tanggal 1 dini hari pengadilan terbanyak itu di rumah-rumah orang Batak. Karena setelah nyanyian itu pemimpin pengadilan itu akan mengadili kita, kekurangan kita dari Januari kepada Januari. Hari itu kita diadili satu-satu. Kamu baru main bau berpangalah om. Saya tahu satu ya ribut kamu kabina dan begitu. Tahu tidak mau Bapak misi Roma kan susah. Itu kan masih nanti ada. Jiru, usaha cuci, kamu jiru. Geser lagi. Kalau 20 anggota di situ, 20 itu diadili. Makanya ada kakak aku di Kalimantan ini. Kalau tanggal 31 Desember, dia sudah setting, dia sakit. 31 Desember dia bilang, Bapak Antomo lalu matmuma haji andora sesaku. Karena abangku selalu mengadili dia. Paling lama dia di karena kakakku itu main judi kerja. Panjang. Aku pun lama dia diri. Kau lebih sombong kau, merokok kau. Mama si Ucok dipajak nggak kau sapa. Aku pikir di mana aku lihat Mama si Ucok. Mungkin Mama si Ucok itu yang melihat aku. Harusnya Mama Ucok itu yang melihat aku. Tapi aku dipersalahkan Bapak Ibu. Saya tunduk karena menghormati abang Anda itu. Waktu aku tunduk, angkat kepalamu, aku angkat kepalamu. Matamu itu pakai matamu. Dan dari mata abang itu aku sudah penjahat. Dia diri kita satu. Tapi pengadilan panjang itu bisa dihentikan. Ingat guru apa? Guru Tamunan. Jadi ada baru main di sini yang baru main Tamunan. Ada? Mana? Itu baru main itu. Iya, itu angkat tangan di bawah apa? Oke. Nanti pemimpin acara di rumah itu akan berkata, Anggo guru itingon, Oma paru naik kuna burju, alasannya mau transfer. Jadi transfer menghentikan pengadilan sebelum 31 Desember segera transfer.
Seluruh transfer. Ayo beritahu gini kan, seluruh transfer. Kalau saya transfer kamu, bagian ini mana? Alay mau gil-gil do kita mengisi perusahaan si Matua, Natorasta, dipuji mata memang pemani Kapal. ini kaparungan di Sunda Buju, luar biasa. Sama beri kau tu selalu tidur. Jadi karena soroh penipuan gabero mana sih dia? Puasa ala gudang dah buju parumain. Gudang na buju ya anakku, gudang na buju pako. Ano mo huli to hita? Na buju ito ang nao. Ako na nao yun. Jadi konsider na buju. Jangan ada yang pelit. Ayo kita sekali lagi kiri kanan, jangan pelit. Jangan pelit. Jangan pelit, Pung. Supaya nyata masih itu, waktu masih hidupnya orang tua itu. Jangan waktu mati. Bang minta dia bang. Sobarlah batang maring bersama. Molo dumatea. Somarlah patan ulina dengan patu paumu. Molo dumatea. Ujung ingoluko manian. Upama maena kana ringgan asa dari dasa sude holong miroha marna tuain Yang punya mertua, punya orang tua, ayo rajin-rajin memberi mereka makan enak, mumpung masih hidup. Kalau ada orang tua sudah 5 kali dikasih makan, dia cerita, kan kau yang mana ini? Kasih yang ke-6 kali. Karena ternyata beliau masih bisa 6 kali makan. Normalnya 3 kali. Anda sudah kasih 5 kali, tapi laporannya ke parumannya atau ke gurunya kan? Dan dilihat kalau mau makan. Gak usah berkelahi nama Reda. Gue tuh mangan, banyak yang bisa ngomongin. Kasihlah yang ke-6 kali. Ternyata orang tua kita itu melampaui orang sehat. Normalnya 3 kali. Minta sekali lagi kasihlah mumpung masih hidup. Jangan nanti setelah mati datang ke kuburan. No, ibu kami dulu mangan. Mang gue itu bohong gimana sih pada geusin banget. Ayo, mari kita hidup didorong oleh kasih. Sehingga tidak hanya yang satu marga yang kita pedulikan, tidak hanya yang satu umat, tapi semua orang yang memerlukan kasih Tuhan. Berikutnya, menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Rumah itu harus digerakkan sesuai aturan Tuhan. Istri, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti Kristus dihormati oleh jemaat. Seperti itulah. Maksudnya ini bukan paksaan, tapi bukan juga perbudakan. Dituliskan sebagaimana mestinya. Kebenaran itu memang harus sudah seperti itu. Sebagai wujud pengakuan kita bahwa pria itu adalah kepala dari istri dan Kristus kepala untuk semuanya. Saya ditanya ibu-ibu di markas satu markas, Pak Pendeta katanya, bagaimana caranya supaya para suami kami betah di rumah? Aku bilang sama mereka, pertama servis. Hanya harus servis tadi. Ibu bangun pagi ganti pakaian, masak. Habis masak hidangkan di meja makan makanan,
ganti pakaian, makan dengan suami. Suami berangkat bersih-bersih, ganti pakaian. Suami makan siang, bersih, ganti pakaian. Serentak menjawab, tak darulah ya mah. Baru pakaian. Kenapa bapak-bapak ini suka di kafe, suka di warung? Servis. Sampai di warung mereka udah bertanya, Tuan, minum kopi, panas, dingin, minum, oh, servis. Coba di rumah, bikinkan kopi, air pun belum mendidih, kopinya di atas. Kalau ditanya suaminya, masa sama lo kopi? Ayo mak, dia bilang, kakak. Ayo belajar kita ibu-ibu. Masih sayang suaminya? Oh, waktu pacaran dulu. Mbak tua, saya kok asing bau. Sama kita sama bapak ibu. Waktu kecil sama minyak kita. Waktu kita masih muda beda-beda mereknya. Tapi semua sama mereknya. Hudson. Jenisnya. Iya. Saya bilang asing bau sama. Itu cuma lihat dia mau nikah lagi. Jadi tetaplah disayangi suami. Bapak aku kalau pulang dari Mampu, ketepin Oman Nitiasa, buka Bitcoin. Kami mau cepat bangun, mau cepat buka pintu karena bapakku baik. Selalu bawa kepala ikan mayang, ikan goreng, makanan enak. Tapi mama bilang sip sulit. Kami diam. Tapi bapakku ketemu lagi manitiasa buka Bitcoin. Nah, so diingat todo, pikir di pasu-pasu padi dari. Kondisi mabuk bapakku itu. Tapi yang di rumah itu pura-pura mabuk. Aku bilang waktu masih hidup mama, itulah cepat kau nak menjanda gara-gara kau bilang sama bapakku mati kau mati. Jadi kalau suami anda mabuk, pulangnya jam 1 jam 2, kalau anda sudah tahu batuknya itu batuk suami, buka gerbang. Cepat buka, katakan suamiku selamat datang. Kau masih tahu alamat rumah ini. Iya betul. Jam 2. Saya tanya ibu-ibu. Jangan ada protes. Saya protes. Karena mabuk itu salah. Bukan karena mabuk, karena suaminya itu jalan nggak normal. Kanan 2 kali, jatuh lagi, ke kiri lagi, melangkah lagi, jatuh lagi. Jadi kalau sampai dia jam 2 itu mujizat. Iya pasti. Karena kita sayangi pasangan kita. Jadi ibu, Banyak keberatan. tidak apa-apa. Tapi ini pesan penting. Masih ada bang di situ? Gitu. Makanya ada nyanyian-nyanyian kita kan diajar kita. Kadang mau murni. Masa dong aku mikir, kadang mau murni. Asa dong aku gabe. Tangis be. Mulu matuaran tangis ya. Mari pas-pas didatang. Marnini Marnono Marpaho, Marnini Marnono. Mekel nama Dok Karuni. Karuli. Jadi mula kanon nape nomor 2. Bama sama Mardan sama Mudia. Orang itu laki laki kadang mau murni. Masa dong aku mikir, kadang mau murni. Asa dong karuli. Atau Pak Majoila Atau. Jadi punya suami
kasihilah istrimu seperti Kristus. Dia menyerahkan hidupnya bagi gerejanya, bagi jemaatnya. Jadi suami jangan menganiaya istri, tapi harus rela mati demi keluarga, demi istri dan anak-anaknya. Jangan lukai perasaan anakmu. Empat tahun yang lalu anak saya mau kuliah di Institut Teknologi Indonesia Tangerang. Untuk memperlengkapi peralatan dia kuliah, maka dia buka handphone mau beli peralatan. Apa yang terjadi? Anak saya kena tipu dan kehilangan uang dari nomor rekening 150 juta. Tengah malam itu hilang 50 juta. Waktu itu ada perusahaan yang percayakan saya untuk belanja bahan makanan selama 1 tahun, dimasukkan di penjara, tapi hilang uang. Saudara, besoknya kami lapor di kepolisian, tapi mulut saya tidak melukai anak itu, karena buat saya anak saya ini berharga. Anak saya jauh lebih bernilai dibanding uang yang hilang. Kalau saya sakiti dia, saya kehilangan dua. Saya kehilangan anak saya, dan uang tidak mungkin kembali. Puji Tuhan, 3 minggu yang lalu anak saya sudah wisuda di Institut Teknologi Indonesia Tangerang dengan gelar Eskom. Sudah selesai. Bagaimana dengan uang? Sudah selesai. Anak-anakku masih bersama saya. Aku boleh kehilangan uang, tapi aku tidak kehilangan. Kita bicara nilai. Bapak-bapak, jangan lukai anak. Kalau ada yang salah, bisa diberi nasihat, bisa dipanggil. Serusak apapun bisa diperbaiki. Dengan hadirnya Yesus di rumah tangga, tidak ada yang tidak bisa diperbaiki. Karena kedatangan Tuhan ke dunia itu menyelamatkan semua aspek. Luka batin, kepahitan hidup, kehilangan harta benda, dia bisa pulihkan semua. Jemaat-jemaat di gereja yang mengenal aku cerita tentang kehilangan dan anak sudah wisuda, mereka berkata begini, Pak Robert nggak terasa ya, karena nggak tahu yang bayar. 8 juta 1 semester. Masih ada jemaat yang ngomong nggak terasa ya Pak, coba tahu yang bayar. Tapi selesai karena Tuhan. Oke, Bapak-bapak masih sayang sama istri? Redup. Sayang. Cepat jawabnya. Redup ya. Dia jawab ya. Ada Enggak, respon. enggak, enggak. Dari redup B. No respon. No respon. No respon. Sinyal hilang. No limit. No limit. No limit. No limit. Nggak ada limitnya. Mestinya makin tua, makin mesra. Jadi udah tua jalan harus bergandengan karena rentan jatuh. Tapi kadang-kadang udah tua kok udah gini jalannya, pacul mau. Coba didampingilah pasangannya. Karena Tuhan berkata, sampai memutih rambutmu, aku tetap menggendong. Jadi jangan biarkan suami sendiri berjalan. Oke, sayangilah pasangan. Saya kalau lihat orang naik sepeda motor, ada wanita dibonceng di boting, pasti pacaran. Pastinya pacaran. Karena setelah menikah, ditaruh tas di tengah. Tangan istrinya ke belakang. Sini lah bewon. Waktu pacaran, lihat kok. Dua. Waktu pacaran macet pun keretanya ikutnya dorong dia. Setelah usia pernikahan bertambah, anak, cucu lahir, nggak mau lagi dorong. Itulah kan, nggak sama kok seperti suami lain.
Kalau nggak punya mobil, kau dari dulu butut. Sekarang suami. Makanya lebih senang di luar rumah. Tapi di sini kita doakan bapak-bapak di tulangku ini, biarlah mereka setia dengan pasangan. Amin. Yang terakhir, anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijadikan. Jangan sibuk dengan handphone, tapi belajar menghadirkan damai bersama dengan seisi rumah. Jangan sibuk main game. Jangan abaikan orang tua. Kadang-kadang satu rumah itu 5 anak, 5 handphone. Orang tua 2 jadi 7 handphone. Dan ada lagi keintiman. Akhirnya waktu ngomong sering benturan. Karena bahasa si anak udah berbeda dengan bahasa orang tua itu. Karena tidak sering komunikasi. Boleh modern zaman, tapi persekutuan dalam rumah itu nggak boleh diabaikan. Harus tetap intim dengan keluarga. Yang terakhir adalah upah datang dari Tuhan. Kerjakan seperti untuk Tuhan, dan dari semua yang kamu kerjakan dari Tuhanlah kamu mendapat apa yang lain. Diinang kalau berbuat yang baik kepada pasangannya dan tidak dibalas, jangan marah. Misalnya ibu-ibu masak terus suami nggak makan, jangan ngamuk. Kalau nggak makan lagi, nggak mau lagi aku makan, masak biar mati kalian semua. Jangan ngamuk. Ya udah, kalau nggak dimakan itu kesempatan Anda masih makan tukang beca, masih makan orang miskin, kan bisa. Jadi jangan ngancam-ngancam suami. Kalau dijawab, so ngamuk, tapi tahu sana mama. Ada mau beritahu aku mau kan? Akhirnya api lah, membara lah, menyala, siram mak. Ada ngopu-ngopu main siram. Ada ngopu-ngopu, main lebih. Nama apa siram dia? Bahasa Somali, Anda tidak ada kerukunan, Anda tidak ada Yesus. Jadi kalau kita berbuat yang baik, jangan menuntut, karena dari perbuatan baik itu Tuhan akan memberikan yang layak untuk kita terima. Mulut apa sih pola ngopi cuma, nggak tahu. Anggota orangnya au, ini gue sarjana ini, orangnya au dok. Udahlah, relakan lawanmu, karena dari Tuhan datang yang baik lebih dari apa yang Anda berikan kepada orang. Jangan nuntut. Kita bisa salah berhitung, kalkulator kita bisa habis baterai, tapi Tuhan tidak pernah salah. Yang kita memberi, melakukan dengan kerelaan hati, dengan tulus, namanya seperti untuk Tuhan, dengan jujur, dengan rela kita lakukan. Percayalah yang terbaik akan datang kepada saudara. Kiranya khotbah ini menjadi bekal kita untuk meneruskan perjalanan pengumuman di tahun yang akan datang. Biarlah kehadiran Yesus akan membuat pengumuman ini makin mesra, makin kuat, dan doa dan harapan kita lahirlah anak cucu dari pengumuman ini sebagai orang-orang yang terhormat, terpandang, diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita bangun. Kalau ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, biarlah kita mengulurkan tangan supaya nanti seusai orang-orang tua ini meninggalkan dunia ini, mereka telah menyisakan karya yang hebat di pengumuman ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Sampaikan firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami hidup selaras dengan firman Tuhan, sehingga kami akan melihat janji-Mu digenapi. Rumah kami menjadi tempat kediaman Tuhan, dan lahirlah dari tempat kediaman kami anak-anak dan cucu-cucu kami yang beriman, yang handal, yang bisa membawa dampak besar di tengah masyarakat, di Pumuan, bahkan kota di mana mereka tinggal. Ini doa kami dalam nama Yesus kami bersyukur.
Saya kembalikan kepada